Memilih broker itu seperti lu memilih pasangan, nggak boleh asal-asalan. Lu bakal memberikan wewenang kepada broker untuk menyalurkan transaksi kalian, jual beli per forex yang ingin kalian transaksikan. Dan kalian juga bakal naruh duit di sana. Jadi materi ini bakalan jadi materi penting banget di session forex trading dari nol. Mungkin ini episode ke-5 ataupun ke-6. Kalian ketemu lagi dengan saya Andrianto di sini. Nggak usah basa-basi, kita langsung masuk ke materinya. Kenapa broker itu penting? Ya, seperti yang kalian tahu, broker itu sebagai perantara kita as a retail trader untuk menyalurkan transaksi. Kalau kalian nonton video sebelumnya, kita retail trader itu trading di OTC market. Kita butuh pihak ketiga untuk menyalurkan transaksi kita. Makanya broker itu jadi komponen yang paling penting dalam trading atau investasi forex. Ketika kalian memilih broker yang baik ataupun sehat, trading kalian itu bakalan tenang. Kalian nggak ada tuh drama dikejar liquidity stop loss dikejar, spreadnya tiba-tiba melebar. Kalian nggak bakal menemuin hal-hal tersebut di broker yang sehat. Tapi kalau kamu salah milih broker, kalaupun kalian nggak nemu hal tersebut, ya begitu kalian profit, withdrawnya kadang ditolak, susah, dan lain sebagainya. Karena gue sering banget nemuin beberapa temen gue atau orang-orang di sana juga mengalami hal-hal jelek dalam industri broker tersebut gitu. So, kita mengulas sedikit ya teman-teman tentang apa itu broker. Jadi, basicnya broker itu merupakan perusahaan pihak ketiga sebagai penyalur transaksi dari retail trader. Jadi, retail trader itu ketika ingin trading kan harus buka broker, deposit, dan lain sebagainya. Tugas dari broker itu adalah meneruskan transaksi ke liquidity provider, menyediakan platform trading, entah itu terminal trading dia, MT4 ataupun MT5, dan mereka juga menyediakan quote ataupun harga yang bagus, entah itu dari liquidity provider atau yang lain sebagainya, dan mereka juga menyediakan leverage serta akun trading. Terus bagaimana broker itu dapetin profit? Yang pertama, broker dapat profit itu dari spread ya, antara yang dikasih liquidity provider dan yang dikasih ke kalian gitu, dari spread tersebut. Yang kedua, ada yang namanya komisi per lot ya, atau yang ketiga kalau akun kalian standar, itu spreadnya itu di markup sama broker. Jadi seolah-olah transaksi kalian itu nggak ada fee-nya. Yang keempat, ya biasanya broker itu ada biaya swap ataupun biaya in-up. Jadi itu adalah broker. Kita masuk ke regulasi. Jadi di sini regulasi itu tugasnya sebagai payung pertama ya, sedia payung sebelum hujan ya, atau pondasi pertama gitu ya. Dengan kalian mengetahui regulasi dari broker tersebut, ya at least kalian tahu bahwasanya broker tersebut itu diawasi oleh otoritas negara atau regulasi governance tertentu atau otoritas tertentu gitu ya, dan resmi juga gitu. Nah, regulasi tugasnya adalah mengatur dana nasabah, kemudian mengatur dan menerima laporan operasional, keuangan, dan lain sebagainya dari broker. Dan yang perlu digarisbawahin teman-teman, dengan adanya regulasi bukan berarti broker itu 100% aman. Karena kita sering banget menerima informasi ataupun news ada juga broker yang udah teregulasi tapi juga scam gitu kan. Tapi ini hanya sebagai ya langkah awal aja gitu. At least kalau milih broker ya harus ada regulasi yang bagus gitu. Nah, ada jenis-jenis regulasi yang sering kita temui di market global. Ya, kalau di Indonesia ya kita diawasi oleh Bapepti gitu ya. Di Inggris kita diawasi oleh GP ya. Kalau di US ada CFTC atau NFA. Kalau di Australia ada ASIC atau di negara-negara Asia lainnya ada MAS, di FSA dan lain sebagainya. Dan di Siprus itu ada CYSEC. Ya, itu adalah regulator market forex global ya. Nah, kemudian ada dua tipe broker dalam meneruskan transaksi kita. Ya, ada istilahnya namanya A-book dan B-book. Simpelnya itu
E-book itu dia dari retail trader ke broker, itu dia langsung bakal diterusin ke liquidity provider. Ya, sedangkan kalau B-book itu brokernya nge-market makerin sendiri gitu loh. Jadi kalian trading against a broker. Ya, cuman disayangkan kita sebagai retail trader kadang tidak bisa memilih secara langsung kita itu ditempatkan kemana, e-book atau B-book. Mungkin kalau kita tradingnya gagal mulu atau loss mulu, otomatis kita ada di B-book gitu lah. Karena ya broker bakalan untung trading against kita. Tapi kalau kita tradingnya cuan, ya biasanya kita dilempar ke e-book, which is ke liquidity provider gitu ya. Dan ini adalah ciri-ciri broker itu scam. Ya biasanya broker itu ada yang ngeklaim ya, pasti profit gitu lah. Kemudian ada garansi hasil ataupun tanpa resiko trading forex. Jadi promosinya adalah yang mulus-mulus atau baik-baiknya aja gitu ya. Yang kedua, biasanya broker itu menyediakan bonus deposit yang nggak masuk akal. Bonus deposit let's say 2 kali. Deposit 100 dapat 100, jadi 200 gitu. Tapi begitu WD biasanya bakalan ribet. Ada tax atau ada tugas-tugas tersendiri yang harus kalian lewati kalau kalian ingin withdraw duit kalian sendiri gitu. Dan yang ketiga, biasanya tidak ada informasi jelas mengenai withdraw ya, entah dari lisensi, alamat kantor, dan lain sebagainya. Websitenya biasanya absurd ya teman-teman, dari segi tampilan UI UX-nya regulasi di hidden gitu ya, kayak amatir gitu ya. Jadi kalian pasti bisa menemukan glitch tersebut gitu. Jadi, untuk memilih broker, ada beberapa checklist yang harus kalian lakukan. Yang pertama adalah terregulasi jelas. Di websitenya itu regulasinya apa, dan kalian double check ke website regulator untuk memastikan itu benar atau self-claim. Dan yang kedua, pastikan reputasinya itu baik dan udah beroperasi beberapa tahun. Jadi ada track record-nya. Dan yang ketiga, biasanya proses deposit dan withdrawal itu tidak berbelit-belit dan almost real time. Selanjutnya, broker yang bagus biasanya dia menyediakan beberapa opsi platform, MT4, MT5, atau bahkan mungkin memiliki terminal tradingnya sendiri. Jadi, ketika kalian cek website broker ya, pastikan ada informasi-informasi di sini ya, teman-teman. Yang pertama adalah nomor lisensi dan nama regulatornya, kemudian ada alamat kantor, kontak supportnya, ada jenis akun, spread, leverage yang transparan, dan ada kebijakan deposit serta withdrawal. Di sini terkait dengan biaya dan durasi gitu. Jadi kalau kalian udah menemukan broker-broker dengan green flag ya, nextnya apa? Yang pertama ya kalian mungkin mulai deposit dengan duit kecil dulu, uji withdrawal ya. Jadi ketika kalian udah deposit, coba withdraw profit kalian atau modal kalian bisa nggak? Dan kalau bisa jangan langsung all in gitu. Kalian harus memiliki perbandingan 2-3 broker terlebih dahulu gitu. Dan yang pastinya teman-teman, broker itu sebagai partner kita. Dalam kita trading forex, kita harus memilih broker atau partner yang tepat. Jangan sampai kalian salah pilih gitu ya. Jadi quote terakhir di video ini ya, broker yang salah itu bisa kamu bikin bangkrut bahkan sebelum kamu entering the games trading forex itu sendiri. Saya Andrianto, baik-baik memilih broker, jangan asal dan tergiur dengan bonus deposit. Sampai jumpa.